Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan kegiatan studi dakwah Islam intensif di Radio Al-Karomah Pratama. Pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang sedang hangat-hangatnya dirasakan kita dengar di media massa, yakni tentang fatwa MUI berkaitan dengan Ahmadiyah. Sehingga kajian tafsir kita pada sore ini insya Allah akan membahas tafsir surah Al-Ahzab atau surah 33 ayat 40. Para pendengar sekalian bisa berpartisipasi di dalam acara ini ke nomor telepon 4721 507. Kasus MUI ini benar-benar menarik karena umat Islam kembali direpotkan dan dibingungkan ketika Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwasanya Ahmadiyah adalah salah satu aliran pemikiran di luar Islam yang berarti telah murtad, telah keluar dari Islam. Tapi di sisi lain ada sekelompok orang yang menamakan dirinya cendekiawan Muslim. Ada orang yang mengaku Islam juga membela-bela Ahmadiyah Qadiani. Kalau kita runut, sebetulnya kenapa dan apa yang menyebabkan Ahmadiyah divonis difatwakan sesat oleh MUI? Tidak lain dan tidak bukan adalah keyakinan Ahmadiyah tentang adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka di situs-situs Ahmadiyah, misalnya ahmadiyah.or.id, akan kita temukan bahwasanya mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjustifikasi pendapat-pendapat dan pemikirannya, menyatakan bahwasanya memang Al-Quran katanya juga menyatakan bahwasanya akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Mereka menggunakan semisal surah Al-Hajj ayat 57. Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini menurut terjemahan Departemen Agama. Sedangkan tafsiran Ahmadiyah berkaitan dengan ayat ini, mereka mengatakan yastofi itu adalah bentuk fi'il mudhari'. Memang betul ya, istofa yastofi. Ya, fi'il mudhari' yang menurut perkataan bahasa Arab, kata mereka fi'il mudhari' itu senantiasa menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan ya. Untuk zaman mustakbal, zaman yang akan terjadi, yang akan datang. Artinya menurut mereka berkeyakinan ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu senantiasa diutus oleh Allah. Tidak ada batasan, terakhir adalah Muhammad SAW. Mereka juga beralasan dengan surah 3 Surah Ali Imran ayat 179. Mereka sekali-kali juga menggunakan bahasa Arab yang katanya fi'il mudhari'. Ya. Misalnya walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Dan akan tetapi Allah telah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Jadi di sini mereka mengatakan ini juga menggunakan fi'il mudhari' yajtabi. Nah, yang paling penting sebetulnya yang mereka palingkan maknanya itu adalah surah Al-Ahzab ayat 40, di mana Allah mengatakan makana Muhammadun aba'at ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara laki-laki kalian. Dalam tafsir ini adalah bapaknya berkaitan dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Punya istri namanya Zainab binti Jahsy, yang setelah diceraikan ternyata
bekas istri anak angkat Rasul ini dinikahi oleh Rasul. Itu menjadi perdebatan panjang, menjadi polemik di masyarakat saat itu. Mereka mengatakan, oh Rasulullah telah menikahi bekas istri anaknya. Maka turun ayat ini. Jadi sebetulnya Muhammad itu bukan bapaknya Zaid bin Harithah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah, dan khataman nabiyyin. Disinilah sebetulnya asal muasal mereka kemudian memalingkan makna ini, kemudian berlanjut dengan memalingkan makna sejumlah hadis yang telah Rasulullah nyatakan bahwasanya tidak ada Rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Ahmadiyah menafsirkan ayat tentang khatamun nabiyyin atau khataman nabiyyin itu bukan sebagai penutup para nabi, tetapi mereka mengartikan ada dua segi. Yang pertama adalah khatamun nabiyyin. Khatam di sini diartikan sebagai seal, sebagai segel, sebagai stempel, cap materai atau cincin perhiasan. Ini arti khatam menurut Ahmadiyah. Walaupun secara bahasa memang betul bahwasanya khatam itu juga bisa bermakna penutup, bisa bermakna stempel, cap materai dan seterusnya. Mereka kemudian memalingkan makna ini dengan mengatakan Rasulullah itu adalah nabi yang paling bagus. Ibarat jari itu kalau yang diberi cincin itu adalah jari manis, jari yang paling bagus begitu. Ini yang pertama. Jadi Rasul yang paling mulia, khatamun nabiyyin itu menurut penafsiran mereka. Kemudian dari sisi kedua, mereka mengatakan khatam itu sebagai kata benda tunggal yang arti harfiahnya adalah cincin. Itu yang kedua. Jadi khatam itu adalah isim mufrad yang kemudian digandeng dengan isim jamak yaitu nabiyyin. Itu dapat ditemukan dalam surah Al-Ahzab. Dan menurut mereka ini menunjukkan ranking atau derajat Rasulullah yang istimewa, makom tertinggi di dalam kenabian bersama dengan nabi-nabi yang lain. Mereka kemudian juga menyitir salah satu riwayat Imam Ibnu Majah. Ketika saya perhatikan dalam menukil riwayat ini ada kekeliruan dalam menerjemahkan. Mereka mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkatalah ia, ketika Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, anak Rasulullah yang masih kecil namanya Ibrahim wafat, beliau menyembahyangkan jenazahnya dan berkata, ini perkataan Rasulullah menurut penerjemahan mereka, sesungguhnya di surga ada yang menyusukannya. Dan kalau usianya panjang, ia akan menjadi nabi yang besar. Ini kemudian mereka tafsirkan bahwasanya perkataan Rasulullah dengan penerjemahan yang keliru tadi, itu dikatakan bahwasanya Rasulullah sendiri menyatakan bahwasanya akan ada setelah beliau adanya nabi yang besar. Seandainya Rasulullah itu menyatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tentunya dia tidak akan mengatakan seandainya usianya panjang, niscaya dia akan menjadi nabi yang besar. Kalau tidak ada nabi setelah beliau, niscaya perkataan ini tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau saya cermati, ini dari Ismail bin Abi Khalid berkata, aku berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa, Ra'aita Ibrahim ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau pernah melihat berjemu dengan Ibrahim, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia menjawab, si Abdullah bin Abi Aufa, kata beliau, mata wa huwa shaghirun. Ibrahim meninggal saat kecil. Walau qudiya ayyakuna ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun. Seandainya ada seorang nabi setelah Muhammad, la asya ibnuhu, niscaya anaknya ini akan hidup sampai tua. Walakin la nabiyya ba'da, akan tetapi tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dari hadis ini menunjukkan bahwasanya makna khatamun nabiyyin itu juga bermakna penutup dari para nabi. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman ini akhirnya Ahmadiyah banyak memalingkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
riwayat Abu Dawud misalnya bahwasanya Nabi itu adalah Nabi terakhir. Kemudian juga memalingkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat misalnya kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa taksir. Ini riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Manaqib. Sesungguhnya suku Israel itu dipimpin oleh para nabi. Jika seorang nabi meninggal dunia, maka seorang nabi yang lain itu akan meneruskannya. Tetapi tidak ada nabi yang akan datang sesudahku, hanya para khalifah lah yang akan meneruskanku. Ini salah satu hadis yang kemudian dimalingkan maknanya dengan mengatakan, oh itu maksudnya tidak ada nabi yang membawa risalah yang baru. Padahal sebetulnya kalau kita ingin tahu beda nabi dan rasul, yang namanya nabi itu adalah memang tidak membawa risalah yang baru. Tapi yang namanya nabi itu adalah diutus mengikuti risalah nabi sebelumnya dan rasul sebelumnya. Seperti Musa dengan Harun. Risalahnya diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi Harun itu adalah nabi yang membantu Nabi Musa alaihissalam. Ini beberapa hal yang sebelum kita nanti membahas lebih lanjut tentang tafsir surah Al-Ahzab ayat 40 tentang Khatamun Nabiyyin. Nah, untuk memahami Khatamun Nabiyyin ini perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah diturunkan dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang kita bahas dalam bulan lalu, untuk menafsirkan Al-Quran hendaknya kita juga menggunakan yang pertama, kalau ada ayat lain yang menjelaskan yang sama, hendaklah kita menggunakan ayat yang lain. Jadi penafsiran seperti itu. Kalau Al-Quran sendiri di ayat lain ada menerangkan makna kalimat itu, maka kita gunakan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ayat Al-Quran tersebut. Itu masih ingat kita pelajaran bulan yang lalu. Kemudian kalau tidak kita temukan di dalam Al-Quran, maka carilah di As-Sunnah. Ini penafsirannya seperti itu. Karena Nabi itu diturunkan untuk menjelaskan Al-Quran. Dan orang yang paling tahu tentang Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW. Kalau tidak juga kita cari dalam bagaimana penafsiran para sahabat, kemudian para tabi'in. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau kita browsing, kita cari ayat-ayat di Al-Quran yang menggunakan kata dasar kha, ta, dan mim, khotama, itu akan kita temukan ada 8 ayat sebetulnya yang menggunakan kata khotama. Ayat pertama itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Allah mengatakan khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dan artinya Allah telah menutup kolbu dan pendengaran mereka. Jadi khotama di sini artinya menutup. Kemudian yang kedua itu juga ada kata khotama dalam surah Al-An'am ayat 46. Ya. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Katakanlah hai Muhammad, kabarkan kepadaku, jika Allah melanyapkan pendengaran dan penglihatanmu dan menutup kolbu. Kemudian yang ketiga ada surah Al-Jathiyah ayat 23. Allah juga mengatakan wa khatama ala sam'ihi, dan Allah telah menutup atas pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami menutup mulut mereka. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 24 Allah juga mengatakan fa iyyasa'illahu yakhtim ala qalbik. Jika Allah menghendaki, ditutuplah kalbumu. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 25 juga begitu. Yusqauna mir rahiqin mahtum. Mereka diberi minum dalam botol yang ditutup. Khitamuhu misk, yang penutupnya itu adalah kesturi, berbau kesturi. Jadi dari 7 ayat dalam Al-Quran semua kata dasar khatama itu menunjukkan arti tutup, menutup, dan seterusnya. Jadi tidak ada di sini dalam arti secara bahasa khatama itu artinya stempel, telah menyetempel hati kalian atau telah memberikan cincin, nggak ada seperti itu. Termasuk juga dalam surah Al-Ahzab ayat 40 ini. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya memang maksud dari khatamun nabiyyin itu adalah penutup dari nabi-nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW.
Jadi yang jelas yang pertama tadi, pengertian khatamun nabiyyin dalam Al-Quran itu maknanya sebetulnya cuma satu, yakni penutup para nabi. Dan subhanallah, inilah bahasa Al-Quran sebetulnya. Kalau kita mau memakai versi mereka sekalipun, misalnya khatam itu diartikan sebagai stempel, ya, stempel para nabi. Itu pun tidak tidak mengurangi bahasanya Muhammad Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Yang kita tahu dokumen itu kalau sudah distempel itu artinya sudah final, ya, nggak bisa diotak-atik lagi kan, sudah distempel. Dan ini dokumen dari Allah yang sudah distempel. Jadi kalaupun diartikan sebagai stempel itu juga tidak mengurangi bahasanya Muhammad itu adalah nabi terakhir. Berkaitan dengan qadhiyan itu jelas, fatwamu itu patut kita dukung, ya. Yang mengatakan itu sesat dan keluar dari Islam. Karena akidahnya sudah jelas telah menyimpang dari akidah Islam yang sudah secara pasti tertuang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan aliran Lahore, kalau itu tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul, sebagai Nabi, yakni Mirza Ghulam Ahmad dianggap seperti ya mujaddid, ya, sebagai pembaharu, seperti tokoh Islam begitu saja, maka kita tidak bisa serta-merta memfatwakan sesat seperti itu. Tidak bisa kita anggap sesat. Kecuali kalau memang mereka juga mengakui bahwasanya pernah mendengar atau melihat membaca tulisan Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya sebagai nabi, kemudian mereka mengatakan itu sebagai mujaddid, sebagai ulama misalnya, ya itu tetap keliru seperti itu. Kenapa kok orang yang mengaku sebagai nabi kok dipercaya? Itu juga tidak boleh. Jadi perlu kita lihat secara detail ajarannya kalau itu berkaitan dengan Lahori. Baik, seperti itu. Iya, kaum muslimin dimanapun saat ini berada, pembicaraan kita masih berlanjut. Kita masih menantikan di line telepon 4721507. Sekali lagi di 4721507. Ya, tema yang kita akan pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan surat Al-Ahzab ayat 40 berkenaan dengan keberadaan Ahmadiyah di Indonesia dan di negara lain tentunya. Iya. Iya, Ustaz. Berkenaan dengan Ahmadiyah di sendiri, Ustaz. Jadi masih putar-putar di situ, Ustaz. Maksudnya apa namanya? Walaupun sudah jelas tadi seperti diterangkan juga kepada ulama disanggah dari pendapatnya bahwasanya Mirza itu bukan ini ya nabi, tapi masih aja tetap mengotot. Ya, mereka juga salah satu alasannya itu ada di dalam kitabnya Imam As-Suyuti, ya, yang mereka nukil secara terpisah, secara serampangan, yakni dalam kitab Durrul Mansur juz 6 halaman 618. Jadi ada riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu an yang pernah berkata, Aisyah ini, katakanlah oleh kalian penutup para nabi, katakanlah khatamun nabiyyin, namun janganlah kalian mengatakan la nabiyya ba'dah. Katakan Rasulullah Muhammad itu sebagai penutup para nabi, tapi jangan dikatakan la nabiyya ba'dah. Jangan dikatakan tidak ada nabi setelah beliau. Ini kemudian difahami mereka. Nah, itu Aisyah memahami makna khatamun nabiyyin itu bukannya tidak ada nabi setelah beliau, tapi akan ada nabi setelah beliau. Yang kemudian mereka menganggap nabinya ini berarti Mirza Ghulam Ahmad itu salah satu nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kalau kita lihat dalam kitabnya Imam Al-Hafiz As-Suyuti ini, kita bisa memahami bahwasanya perkataan Aisyah itu bukan berarti bisa difahami bahwasanya tidak ada nabi lagi setelah Muhammad, atau makna khatamun nabiyyin itu bukan berarti penutup para nabi, bukan seperti itu. Tapi Aisyah ini kalau kita lihat dalam kitab Durrul Mansur juz 6 halaman 618, Al-Hafidz As-Suyuti di sini menceritakan asal usul kenapa Aisyah itu mengatakan khatamun nabiyyin, cukup dengan itu, tapi jangan dikatakan la nabiyya ba'dah. Itu karena Aisyah khawatir tercampur adukkannya istilah khatamun nabiyyin ini dengan istilah hadis. Dalam bahasa Al-Quran, penutup para nabi itu diungkapkan dengan khatamun nabiyyin.
Tetapi dalam hadis-hadis banyak yang lain itu mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Aisyah di sini ingin menjelaskan kepada umat Islam bahwasanya memang setelah Nabi Muhammad itu akan datang Nabi Isa alaihissalam. Sehingga di sini dikatakan Aisyah ingin menjelaskan jangan sampai berpersepsi bahwasanya dengan khatamun nabiyyin, dengan Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir, itu bukan berarti nanti umat Islam menolak datangnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu adalah nabi sebelum Nabi Muhammad yang kemudian dihadirkan oleh Allah pada akhir zaman kelak. Ini makna hadis riwayat Aisyah yang sering digunakan dan dinukil dari kitabnya Imam As-Suyuti, tapi tidak dinukil kesemuanya, hanya penggalan perkataan Aisyah. Itu sangkalan terhadap alasan hujjah Ahmadiyah tentang hadis Aisyah tersebut. Ya, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Sedikit Pak, kedengaran dari aku di Banjarmasin ini. Nggih. Ya, kalau itu dihukumkan kafir atau sesat oleh ulama, berarti kalau sesat itu dia apa keluar dari Islam atau perlu bersyahadat kembali? Pasti saja, artinya berdosa, artinya pasti itu terlupakan dalam agama. Gimana Assalamualaikum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abu di Pasar Lama Banjarmasin. Pasar Lama Banjarmasin atau Pasar Lama sini, oh alam. Iya. Sebetulnya hukum bagi orang yang mengaku nabi itu jelas ya. Dalam masa Rasulullah, masa sahabat, itu bagaimana perlakuan sahabat kepada Musailamah yang mengaku dirinya sebagai nabi, itu jelas ya, ditumpas oleh negara waktu itu. Hanya saja memang berkaitan dengan Ahmadiyah ini memang yang pertama itu perlu penyadaran, perlu diskusi, dialog untuk meyakinkan mereka kembali. Kalau tidak, mereka tidak kembali kepada Islam, ya mereka artinya telah keluar dari ajaran Islam. Ini jelas seperti itu. Hukum-hukum murtad jelas, berlaku hukum murtad bagi mereka. Ini bukan kita saja gitu, tapi semua ulama kita lihat ya, dari kalangan Ahlus Sunnah maupun Ahlus Syiah sekalipun, itu tidak ada yang mengatakan baik Sunni maupun Syiah itu ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada seperti itu. Jadi ini memang aneh. Aneh sekali seperti itu. Ya itu tadilah mereka mengambil ketika ingin mengakui Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, mereka mengambil celah dengan makna bahasa Arab budaya. Yang kalau kita lihat memang bahasa Arab itu bisa berkembang. Tapi bahasa Al-Qur'an, ya bahasa Al-Qur'an itu haruslah difahami dengan pemahaman bahasa Arab saat Al-Qur'an itu turun. Sebagai contoh, misalnya di dalam kamus Al-Munjid itu ada makna dari kata kahlan. Kahlan itu artinya dalam kamus itu usia 30-an. Ini dilatar belakangi oleh keyakinan Munjid yang orang Kristen. Seperti kita ketahui menurut keyakinan orang Kristen, Yesus itu mati disalib pada waktu berumur 30-an. Oleh sebab itu, kahlan di sini diartikan ya 30-an. Seperti itu. Padahal sebetulnya arti kahlan itu adalah lanjut usia, orang tua begitu ya. Fil mahdi wa kahla, di buean dan sampai tua. Itu makna yang seharusnya. Termasuk juga ada makna bahasa Arab itu yang memang berkembang. Seperti sayyarah. Itu dalam makna bahasa Al-Qur'an itu sayyarah itu adalah rombongan perjalanan. Entah itu naik onta, jalan kaki, naik kuda dan sebagainya, itu sayyarah. Waja'at sayyaratun misalnya dalam surah Yusuf. Dan telah datang sayyarah, sebuah kafilah. Dan datang ketika itu kemudian menurunkan timbanya ke sumur, kemudian mengambil air dan ternyata dapat Nabi Yusuf. Itu dikatakan sayyarah dalam makna Al-Qur'an waktu itu. Tentunya sangat tidak pas kalau sayyarah dalam ayat Al-Qur'an itu kemudian kita gunakan makna kamus sekarang. Ya, ini mobil. Di mana kira-kira ayat yang bisa diputar? Mereka menemukan khatamun nabiyyin ini dalam makna cincin, stempel dan sebagainya.
Kemudian berikutnya kalau kita lihat juga dalam nas-nas, dalam hadis-hadis Rasul, itu Rasulullah pernah berkata dalam riwayat Bukhari, posisiku dalam hubungan dengan nabi-nabi yang datang sebelumku itu dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Seorang laki-laki mendirikan sebuah bangunan dan menghiasinya dengan keindahan yang agung, tetapi dia menyisakan sebuah lubang di sudut untuk tempat sebuah batu yang belum dipasang. Jadi ada bangunan sudah sempurna, tinggal satu batu saja. Orang-orang melihat sekeliling bangunan tersebut dan mengagumi keindahannya, tetapi bertanya-tanya kenapa ada sebuah batu yang hilang dari lubang tersebut. Rasul kemudian mengatakan, akulah seperti batu yang hilang itu, dan aku adalah yang terakhir dalam jajaran nabi-nabi. Ini jelas. Perkataan akulah yang terakhir dalam jajaran nabi-nabi. Dan nabi itu maknanya lebih khusus daripada rasul. Kalau rasul sudah pasti itu nabi, kalau nabi belum itu rasul. Nabi itu utusan Allah yang tidak membawa syariat yang baru. Dan Rasul Muhammad SAW itu adalah nabi, utusan yang terakhir. Artinya tidak ada nabi setelah beliau. Juga riwayat Imam Ahmad, akulah Muhammad, akulah yang umi. Kemudian mengulangi perkataan ini 3 kali. Lalu beliau menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi hadis-hadis sudah jelas. Kalau kita memakai makna-makna ini, nggak ada pertentangan lagi sebetulnya. Belum lagi kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, maupun tafsir yang cukup besar, misalnya tulisan At-Tabari, itu tidak ada ditemui bahwasanya makna khatamun nabiyyin itu kemudian diartikan sebagai stempel, cincin, dan seterusnya. Iya, kaum muslimin dimanapun saat ini berada, kami tetap menantikan partisipasi kaum muslimin di line telepon 4721507. Ya Ustaz, jadi kalau kita simak tadi pembicaraan kita tadi, bahwasanya ajaran atau kita simak juga ajaran-ajaran dari Mirza ini berseberangan atau tidak ditemukan dalam kehidupan Islam itu sendiri. Nah kemudian kalau kita juga lihat atau kita nukil dari beberapa sumber atau kita runut dari beberapa sejarah ini, kelahiran Ahmadiyah ini tidak lepas dari kehadiran pemerintah Inggris dan Israel dari itu yang membidani terbentuknya Ahmadiyah, Ustaz. Nah ini mungkin ini juga dibenarkan MUI. Kemudian, nah ini apakah kalau dilihat dari sisi itu, ini kan ada skenario di balik itu, Ustaz, untuk memecah belah dan degradasi akidah umat. Iya. Jadi memang upaya ini jelas terlihat ya. Sampai saat ini yang namanya kebatilan itu tidak pernah ridho terhadap yang hak juga seharusnya tidak akan pernah diam terhadap sebuah kebatilan. Jadi kata Rasulullah sendiri telah meramalkan bahwasanya memang bukan meramal ya, dapat wahyu baik dari Allah, bahwasanya setelah beliau itu akan ada 30 para pendusta yang mereka semuanya mengaku sebagai nabi. Ini sudah jelas. Dan Mirza Ghulam Ahmad sebagai salah satu pendusta yang mengatakan dirinya sebagai nabi. Terlepas dari itu apakah rancangan Inggris atau Israel, yang jelas kita sebagai umat muslim seharusnya punya kewajiban yang satu untuk senantiasa teguh memegang akidah Islam ini. Ya sikap para sahabat dan ulama itu jelas. Berkaitan dengan orang yang mengaku dirinya nabi itu hukumnya adalah hukum kafir. Sebagaimana Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah disebutkan Al-Kadzdzab karena dia pendusta. Pendusta kuadrat. Dustanya luar biasa gitu. Nah berkaitan dengan fatwa MUI yang memfatwakan Ahmadiyah itu sesat, itu sebetulnya bukan hanya fatwa MUI saja. Ini juga ulama-ulama yang dalam Rabithah Alam Islami juga telah memfatwakan yang sama. Dan kedudukan fatwa, memang fatwa itu bisa ditolak. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika berpidato menetapkan mahar
maksimal itu 400 dirham. Seorang wanita datang dan berkata kepada Umar, "Laisa laka hadza ya Umar." Ini bukan hak engkau wahai Umar menetapkan mahar 400 dirham maksimal. Amma sami'tu qala Allah Ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Aku telah mendengar ayat Allah, sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada istri kalian, maka janganlah kalian mengambil sedikit pun. Jadi wanita ini menolak fatwanya Umar bin Khattab dengan membacakan surah An-Nisa ayat 20 tadi. Umar mendengar wanita ini memprotes fatwanya. Umar kemudian berpikir dan kemudian mengatakan, asobat imro'ah wa akhta'a Umar. Wanita itu betul, Umar yang salah. Dan kemudian mencabut fatwanya. Ini memang betul fatwa itu bisa ditolak. Hanya masalahnya, penolakan fatwa MUI saat ini itu bukan dalam kerangka seperti wanita tadi menolak fatwanya Umar bin Khattab, yakni memberikan satu dalil saja. Tapi fatwa MUI itu sekarang ditolak, itu logikanya bukan logika Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau wanita tadi itu logikanya pas, oh ini kok nggak cocok dengan ayat ini, maka ditolak. Nah sekarang itu menolaknya bukan dengan logika, oh ini nggak cocok dengan ayat ini atau hadis ini, tapi nggak cocok dengan dua hal saja. Yang pertama dengan hak asasi manusia, yang kedua dengan nilai-nilai liberal sekuleristik. Jadi ini logikanya seperti itu. Jadi fatwa apapun itu ditolak kalau dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Inilah yang sebetulnya perlu dikritisi. Ya. Oh, dalam aliran Kristen saja ada aliran yang dinyatakan sesat oleh orang Kristen. Ya kan? Orang Kristen sendiri kan menyatakan aliran sekte hari kiamat yang dulu pernah sibuk diberitakan di mana Jawa Barat ya. Aliran si buaya pendeta itu yang sekte hari kiamat. Itu aja divonis sesat oleh orang Kristen. Orang Kristen saja bisa memvonis sesat sekte yang keluar dari ajaran Kristen gitu. Orang Islam kok nggak berani dengan seperti itu. Dan justru yang salah kemudian dibela, fatwa tersebut kemudian yang hak tadi kemudian dikatakan tolol atau konyol sebagaimana perkataan Ulil Absar Abdallah jaringan Islam liberal. Fatwa MUI tentang Ahmadiyah katanya konyol dan tolol. Ini kan luar biasa dan kebangetan. Alasannya ya tadi tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dan kalau kita lihat kenapa ini terjadi, ya itulah salah satu serangan Eropa, ya, serangan kebudayaan yang sekarang dilancarkan kepada kaum muslimin, hak asasi manusia, demokrasi, apalagi kebebasan beragama dan seterusnya. Itu yang didengung-dengungkan. Sehingga kita orang mau berbuat apa saja, mau punya keyakinan apa saja, mau bertingkah laku apa saja, asal tidak mengganggu orang katanya, itu sebagai sebuah hal yang dilindungi oleh negara, dilindungi oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Ini yang jadi patokan. Seharusnya ketika mau menolak fatwa MUI itu ya dengan kemukakanlah dalil ini dari Al-Quran maupun ini dari As-Sunnah sebagaimana seorang wanita tadi. Baik, saya rasa seperti itu. Iya, menarik sekali pembicaraan kita pada sore kali ini dan sangat penting bagi pembinaan akidah kita. Nah Ustaz, jadi kalau kita kembali lagi melihat atau mensikapi dari pemahaman dan ajaran Ahmadiyah ini, memang sekali lagi tidak temukan dalam kehidupan Islamnya itu sendiri. Misalnya Mirza Ghulam Ahmad ini mensyariatkan kepada pengikutnya untuk membeli sebidang tanah di surga untuk tiket untuk duduk di sana. Kemudian juga Mirza Ghulam Ahmad ini memfatwakan atau memperingatkan untuk taat kepada pemerintahan Inggris. Nah, kemudian juga berkenaan dengan fatwa MUI tadi. Ini sebenarnya membaca itu tahun 1980 itu sudah ada fatwa yang melarang keberadaan Ahmadiyah ini di negeri kita. Nah, berikutnya mungkin kan ini sudah rentang panjang, Ustaz. Yeah. Kemudian juga pada
data yang saya lihat di tahun 2002 itu menurut pengelola dari Ahmadiyah di Indonesia tuh pengikutnya sudah 1.500.000-an. Jadi kan luar biasa banyak sekali. Nah, di sini mungkin tidak timbul ya, bagaimana untuk membentengi dan membendung mungkin kita anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita, jadi untuk membentuk akidah ini, akidah yang murni, lurus, murni dari Islam. Iya, sebetulnya memang Ahmadiyah itu sejak lama ya, sejak tahun 1925-an kalau nggak salah itu. Kemudian 1930 itu sudah kalau itu MUI tadi 1980 berapa? Ya. 1930 itu dari Muhammadiyah sendiri sudah menjauhi Ahmadiyah gitu. Dari orang-orang Islam yang lain itu juga sama. Kemudian yang namanya sebuah ajaran itu, kata Hitler sendiri itu mengatakan kebenaran itu adalah sebuah kesalahan yang dipropagandakan. Jadi suatu ajaran walaupun keliru, tapi ketika diperjuangkan, dipropagandakan, diperjuangkan dengan luar biasa, itu bisa saja berhasil. Ya contohnya kayak Lenin, Stalin, Marxis, itu bisa berhasil mendirikan negara Rusia, walaupun ajarannya itu ajaran yang konyol, begitu. Jadi intinya di situ. Begitu juga umat Islam, walaupun ajaran Islam itu mulia, bagus, Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu adalah syafi', penyelamat yang bisa memberikan syafaat, yang bisa membawa ke surga ya. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di mukanya, maka dia akan bisa menuntunnya ke surga. Maka ini tidak cukup sebetulnya hanya dengan kita berbangga-bangga dengan Al-Quran saja. Tapi lebih dari itu, hendaklah kita juga mengkajinya, membentengi diri kita. Karena banyak generasi muda, saya lihat di milis seperti YISJ Al-Azhar, itu banyak sekali berkeliaran dalam dunia siber, dalam dunia maya itu orang-orang Ahmadiyah di situ. Ya ini karena pemahaman yang tidak utuh ya, memahami Al-Quran tidak dengan menggunakan metode yang benar. Seperti tadi, kalau kita runut, kita cuma percaya saja dengan kutipannya Ahmadiyah berkaitan dengan riwayat Aisyah di dalam kitab Durrul Mansur, tulisan Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Al-Hafidz As-Suyuti itu adalah penulis tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti. Itu di dalam kitabnya itu dikutip juga oleh Ahmadiyah, cuma kutipannya dipenggal sedikit begitu. Sehingga maksud Aisyah yang sebetulnya ingin menjelaskan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi jangan mengatakan tidak akan datang lagi setelah Nabi Muhammad, Nabi Isa, itu kemudian dikatakan dengan maksud untuk membenarkan kedatangan Nabi Mirza Ghulam Ahmad menurut mereka. Ini ya, kalau kita seharusnya mau kemudian membaca kitabnya aslinya Imam As-Suyuti, tidak akan kita temukan pemahaman seperti itu. Dan demikian. Dan ini tanggung jawab kita semuanya, terlebih-lebih sebetulnya adalah tanggung jawab penguasa dalam menjaga akidah umat ini. Ini penguasa luar biasa seharusnya yang membentengi umat, sebagaimana Rasulullah juga membentengi kaum muslimin dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Seperti itu. Ya, menyambung dari ungkapan yang terakhir dengan pemerintah ya. Jadi kalau kita runut juga saat bagaimana dulu ketika Rasulullah dan khalifah berikutnya itu sangat menjaga akidah umat Zat. Contohnya tadi adalah kasus Musalamah Al-Khazab tadi ya, itu diperangi sampai sejarawan tuh menceritakan bagaimana dahsyatnya perang waktu itu, dibunuh itu kan selesai ya. Nah kalau kita sekarang kan, ini kan di mana kebenaran tuh sangat subjektif dan kemajumukan kebenarannya sebagaimana tadi dijelaskan tuh sangat relatif. Kemudian negara juga kayaknya kan sudah difaktuakan, nggak ada tindak real dari aparat itu ya.
Ini kan sebuah tantangan dari kita dan sekaligus keprihatinan gitu ya. Iya. Jadi terlanjur menyebar gitu. Jadi sekali lagi mungkin oleh-oleh dicoba kita nih sekali lagi mungkin ada himbauan dari Ustadz untuk lebih giat bagaimana ini kita kembali kepada Islam yang kafah. Iya, jadi pertama kita haruslah sadar kita itu punya tanggung jawab dalam Islam, tanggung jawab bersama untuk menjaga Islam dari penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan. Itu yang jelas. Yang pertama, kita sebagai muslim, kalau kita sadar dengan keislaman kita akan dimintai pertanggungjawaban kenapa kita itu menjadikan Islam hanya sebagai urusan kita di pojok-pojok masjid, urusan kita di rumah, urusan pribadi saja. Kenapa kita tidak menjadikan Islam sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman kana aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia itu berbuat zalim ataupun dizalimi. Ini perintah Rasulullah. Jadi kalau kita melihat saudara kita berbuat zalim, hendaklah kita tolong. Saudara kita dizalimi, hendaklah kita tolong. Sahabat bertanya, kalau saudara kita dizalimi kita tolong, itu wajar ya Rasul. Terus bagaimana menolong yang zalim? Maka kata Rasulullah, engkau menjaga, mencegah dirinya dari kezaliman. Oleh sebab itu, ya jangan kita terlalu menyerahkan hanya sekedar mencari kambing hitam saja. Muhammadiyah begitu-begitu. Kita juga harus bisa. Kenapa kok kita itu juga tidak melakukan upaya dakwah Islam agar kaum muslimin itu tidak terpengaruh dengan ide-ide seperti itu? Itu yang pertama kalau kita. Kemudian yang kedua, kalau ulama, Majelis Ulama Indonesia, para khatib dan sebagainya, itu juga punya peran. Ini juga kalau kita mau introspeksi diri, kan kegagalan ulama dalam membina umatnya. Kok bisa sampai Ahmadiyah berkembang seperti itu? Pembinaannya itu seperti apa sih kepada umat Islam? Kan begitu. Ya kalau Kristen saja bisa sekte hari kiamat itu bisa dibina oleh mereka, ya, supaya kembali kepada akidah Kristen yang diakui oleh Kristen di Indonesia. Kenapa umat Islam tidak bisa seperti itu? Jadi memang pembinaan itu penting. Pembinaan kepada mereka juga, termasuk sebetulnya juga ada pemahaman-pemahaman yang lain yang perlu dinetralisir oleh ulama, ya. Kita sebagai orang biasa ya, juga punya dalam obrolan-obrolan kita, ya janganlah kita itu terpengaruh dengan yang sekarang sedang berkembang pesat, sekulerisme, liberalisme itu. Ya akhirnya semua keyakinan silahkan saja berkembang. Tidak ada alasan untuk melarang keyakinan apapun. Ini jelas tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian yang terakhir juga, sebagai pemerintah, bagi para penguasa punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga akidah umat. Itu akan jadi pertanggungjawaban penguasa, baik dia bupati, camat, gubernur, untuk bagaimana pendidikan kepada umat Islam, bagaimana pendidikan kepada masyarakat agar akidahnya terjaga. Sebagaimana Rasulullah SAW, tatkala masyarakat sedang berpikir bahwasanya gerhana matahari saat wafatnya Ibrahim putra Rasulullah itu, mereka punya keyakinan, anggapan bahwasanya matahari ini gerhana karena keramatnya Ibrahim anak Rasulullah. Ini kemudian ditolak oleh Rasulullah sebagai seorang kepala negara juga di situ, dan juga sebagai seorang Rasul. Ini yang bisa kita lakukan saja seperti ini. Tentunya kita juga harus menghindari tindakan-tindakan anarkis, tindakan fisik dan seterusnya, sehingga kita tidak kemudian mencegah sebuah kemungkaran tapi melakukan kemungkaran yang lebih besar. Itu juga tidak bagus dan bukan ajaran Islam seperti itu. Baik, seperti itu ya. Ya, alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun saatnya berada, pembicaraan kita telah panjang lebar membahas bagaimana mensikapi Ahmadiyah berkenaan dengan, juga kita kaitkan dengan Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 40, berkenaan dengan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi.
banyak hal yang kita dapat insyaallah dari pembicaraan kita. Satu hal dalam penafsiran ayat seperti yang kita bahas pada kesempatan bulan kemarin. Pertama adalah kita mencandarkan, mencari pada ayat-ayat di lain. Kemudian juga yang kedua adalah kita sandarkan, kita cari pada as-sunnah. Sekali lagi tidak terbatas pada kepandaian atau pemujaan pada akal manusia. Terima kasih kepada Bapak Abu yang telah berpartisipasi di line kami. Juga terima kasih pada prestasi kaum muslimin dimanapun saat Anda berada. InsyaAllah kita akan jumpa di topik dan waktu yang sama insyaallah di kesempatan berikutnya. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Taufik yang telah menyampaikan materi ini. Ya. Ada salah khilaf kita mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.